warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan siapapun yang Allah hadirkan, takdirkan berada di acara Rabu pagi hari ini, mudah-mudahan diberi karunia sehat lahir batin, diberi karunia keikhlasan, rasa syukur, kesabaran, istiqomah, hati yang selalu berzikir, ingat kepada Allah, lisan yang basah karena berzikir, yang hari yang penuh dengan tuntunan Allah, akhlak, perilaku, pandangan, pendengaran, dan mudah-mudahan sekiranya Allah panggil hari ini wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, rekan-rekan, sahabat-sahabat yang berbahagia, yang dengan izin Allah menyimak baik di berbagai media, di Zoom, di YouTube dan lain-lainnya. Sebagaimana biasa, hari Rabu pagi kita berbicara tentang leadership, entrepreneur, manajemen, dan lain-lainnya. Saat ini saya Abdurrahman Yuri atau Adeda yang biasa mendampingi Mas Gatot Kunta Kumara. Beliau sedang bertugas di Perth, mendampingi Agim untuk pengembangan dakwah di Australia di sana. Saat yang sama, alhamdulillah dengan izin Allah, saya mendampingi Ustadz Herman. Assalamualaikum, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Herman. Herman apa namanya, Tad? Herman aja. Pantesan dari dulu nyari teh nggak ketemu panjangan. Beliau menjabat cukup lama tadi ya di DT Peduli ya. Ya, alhamdulillah. Berapa tahun dapat kabar? 19 tahun. 19 tahun di DT Peduli. Masya Allah. Dan sudah 1 tahun lebih diberi amanah di Duta Transformasi Insani. Adalah salah satu lembaga pendidikan pelatihan yang kurang lebih sudah 23 tahun. 23 tadi ya, 24 tahun 98, sekarang 2002. Yang sudah syariatnya ikhtiar menjadi jalan ilmu, jalan dalam dunia training, jalan dakwah juga, ya ragam kegiatan mulai dari anak-anak SD, SMP, SMA, kemudian yang rekrutmen untuk bekerja, dan yang kepada yang pensiun, termasuk pelatihan manajemen kolbu untuk keluarga, dan lain-lain. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Leti sudah bergabung. Ya, yang lain-lain silahkan. Kalau mau menampakkan diri silahkan, silaturahmi. Apa yang akan kita kupas pada pagi hari ini dengan memohon pertolongan Allah, yaitu tentang bisnis berkah, Tad. Ya, berkah teh nanti kita diskusi berkaitan dengan bisnis berkah. Kenapa ini disampaikan? Karena kita kemana-mana suka bertemu tulisan berkah. Apa aja tadi di pinggir jalan teh yang jualan apa, warung nasi berkah, Ada Jumat berkah. Jumat berkah, apalagi tukang cukur barokah, Masya Allah, bakso berkah. Kemudian tukang tambal ban, suka ada judulnya enggak, tukang tambal ban. Ya, jadi gitu Bapak Ibu yang baik, nanti kita kupas, diskusi ringan, namun tetap mudah-mudahan jadi jalan pertolongan Allah bagi kita semua. Tad, berkah teh aon, Tad. Ya. Baik, terima kasih. Yang Silakan Herman alami, nyambut dulu, salam dulu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, terima kasih Adeda atas kesempatannya bisa mendampingi ngenekan Adeda di pagi hari ini. Ya, selamat berjumpa dengan Bapak dan Ibu yang bergabung baik di Zoom, di radio, di MKTV. Mudah-mudahan semuanya ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang tadi sampaikan, memang yang disebut dengan berkah itu kalau secara definisi umumnya adalah az-ziyadah fi khair. Berkah itu selalu bertambah dalam kebaikan. Jadi setiap apa yang kita lakukan, baik itu dalam hidup secara pribadi, kelompok gitu, organisasi, keluarga, itu selalu ingin berada dalam keberkahan. Artinya selalu berada dalam kebaikan dan kebaikannya terus bertambah. Nah, itulah yang disebut dengan keberkahan. Begitu Adeda. Karena kita waktunya singkat, kira-kira apa saja ciri-ciri yang tidak berkah dulu, tah? Ya, baik. Kalau yang Herman lihat atau yang Herman baca bahwa ketika hidup berada dalam dalam ketidakberkahan, diantaranya adalah yang paling terasa adalah hati gelisah. Jadi hati gelisah. Contoh kita bekerja atau berusaha bisnis. Kemudian bisnis kita berada dalam ketidakberkahan. Maka yang paling dominan adalah sangat terasa dalam hati kita. Bahwa hati kita selalu gelisah, khawatir, takut gitu. Kemudian yang kedua, selalu dihadapkan kepada kesulitan. Ya, dihadapkan kepada kesulitan ketika berada dalam ketidakberkahan. Ya, kemudian selanjutnya usaha yang tidak berkah atau tidak berada dalam keberkahan itu, selain tadi hati gelisah, dihadapkan kepada kesulitan, maka bahasa sederhananya kita selalu berhadapan dengan kerugian kalau dalam usaha atau bisnis ketika tidak ada berkah. Kenapa? Karena ketika tidak berkah sulit mendapatkan pertolongan. Ya. Baik pertolongan hakikatnya dari Allah ataupun secara syariat sulit mendapatkan pertolongan dari sesama makhluk. Ketika gitu tadi ya, kalau berkah mah Allah turun tangan, kalau tidak berkah mah Allah lepas tangan. Betul. Masya Allah, padahal segalanya dengan izin Allah ya. Ya, betul lah. Nah, maka ketika kita hidup, kenapa rata-rata tadi di awal menyampaikan rata-rata orang ingin menggapai keberkahan, gitu ya. Segala cara dilakukan orang untuk mendapatkan keberkahan ini, karena dengan keberkahan yang sering sampaikan juga, kalau orang ada dalam keberkahan itu diberi ketenangan, dan itu memang modal paling utama, karena dengan tenang kita bisa berpikir, gitu ya. Dengan tenang kita bisa diberikan karunia ilham oleh Allah untuk mendapatkan solusi, untuk mendapatkan jalan keluar ketika kita berada dalam keberkahan itu. Begitu, Ya, dan pada saat kemarin juga diskusi dengan Agim, apa ciri-ciri amal yang diterima, usaha yang diterima, ibadah yang diterima adalah ringan dalam beribadah. Jadi salah satu bentuk keberkahan Bapak Ibu yang baik, rekan-rekan, adalah kepada ibadah nanti ringan. Mau ke masjid, mau sholat, mau sedekah, mau zakat, mau wakaf, mau umroh, mau haji, pokoknya mau kurban, apapun yang Allah perintahkan jadi ringan. Itu ciri-ciri berkah, tapi yang tidak berkah mah berat ya. Zakat main hitung-hitungan. Kenapa harus zakat, kan hasil kerja keras saya.
Ada yang minta bantuan. Bantuan diberikan kepada siapa, Tad? Pada laki-laki. Kepada laki-laki cerdas. Nah, kalau ke perempuan namanya banyonya ya. Jadi gitu Tan. Jadi termasuk juga si bekerja teh jadi efektif efisien. Karena dengan pertolongan Allah. Kok misalnya ada kesulitan sedikit lah itu teh karena hal yang lumrah, karena para nabi, para rasul juga para kekasih Allah diberikan ujian. Tetapi prosedurnya sudah Allah berikan. Jadi tetap walaupun sulit tetap ada prosedur yang dilakukan. Ada lagi tambahan lagi berkaitan dengan ciri-ciri yang tidak berkah mah sulit sebagaimana Ustaz Herman tadi sampaikan. Kemudian akhlaknya jadi bagus Ustaz karena bimbingan Allah katanya kalau yang berkah mah, kalau yang tidak berkah mah jadi marah, ngambek, dengki, iri. Ustaz tahu iri enggak? Iri Tad. Ya. Waktu latihan PBB dulu ada iri anan, iri anan. Jadi. Ya, kemudian yang mahal sekali mah adalah jadi jalan keselamatan dunia akhirat. Jadi bukan hanya sekedar urusan dunia. Itu ciri-ciri yang berkah tadi. Ya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang baik, ini penting sekali untuk meraih karena hidup kita tidak saja di dunia, kita akan melanjutkan perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan abadi yaitu di akhirat. Gimana cara? Nah, jalan dunia sebagaimana doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sejahtera dunia dan lebih-lebih sejahtera di akhirat. Tad, kan di DTI Duta Transformasi Insan itu banyak sekali kegiatan apa saja yang bisa dilakukan. Ya, maka kalau di DT Insani alhamdulillah banyak sekali program sebetulnya yang bisa diikuti ya. Karena di kita ada sifatnya program perorangan, jadi training untuk perorangan atau personal. Seperti harus diluruskan dulu trainingnya tadi, ini training ya. mana? Ya, karena saya beberapa kali nyampaikan dalam ceramah Bu, saya mah ada dakwahnya di dunia training, Bu. Tahu Bapak Ibu training naon? Tahu celana olahraga. Ini mah training yang asli Latihan ya. Latihan ya. Cing ingat Bapak Ibu ya. Ya. Jadi ada yang sifatnya pelatihan pengembangan personal seperti pendidikan dan pelatihan dasar karakter. Ini adalah salah satu yang sering diberikan ya oleh kita termasuk karena di Darut Tauhid juga dikenal dengan pengembangan karakter. Kemudian ada program pengembangan tim. Jadi ketika kita punya tim baik yang sifatnya besar ataupun kecil ya, banyak atau sedikit, kita punya program yang namanya pengembangan tim. Kemudian ada program inspirasi kewirausahaan. Jadi inspirasi kewirausahaan. Jadi kita nanti banyak berjumpa dengan pengusaha-pengusaha, dipertemukan gitu ya. Baik secara teori ya kita diajarkan ataupun kita langsung berkunjung ke tempat usaha-usaha yang saat ini ada gitu ya, baik yang ada di Darut Tauhid gitu ya, usaha-usaha yang selama ini dikembangkan di Darut Tauhid secara internal ataupun kita diajak berkunjung ke beberapa tempat usaha yang ada di eksternal, dalam hal ini mitra-mitra yang selama ini sudah bekerja sama dengan Darut Tauhid. Kemudian ada program anak dan remaja, baik itu yang sifatnya pesantren kilat, kemudian super camp, kemudian latihan dasar kepemimpinan, ya, dan lain sebagainya untuk yang kaitan dengan anak dan remaja. Juga tadi kata kita juga ada yang paling banyak saat ini ada adalah pelatihan persiapan purna tugas, purna bakti ya.
masa pensiun. Nah, ini yang saat ini memang alhamdulillah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berminat untuk mengikuti kegiatan ini. Termasuk Dan unggulan katanya Tadja, unggulan di betul, DTI adalah bagaimana untuk masa persiapan pensiun. Yun, betul. Ini identik dengan masa pesantren masa keemasan juga ya di Geger Kalong. Iya, ya karena ya salah satu program yang saat ini banyak diminati ya. Kemudian ada program tadi kata inspirasi keluarga, diantaranya berkaitan dengan manajemen kolbu. Jadi manajemen kolbu pun kita terbagi 3, ada dari dasar, kemudian ada advance, ada intermediate-nya. Jadi untuk program bagaimana kita mengenali tentang kolbu kita di program manajemen kolbu. Jadi ini bisa dilakukan baik secara personal itu atau kelompok, dan menurut Heman ini bagian daripada salah satu dakwah ya, dakwah pesantren Darut Tauhid selama ini kepada masyarakat atau kepada jamaah pada umumnya. Begitu Adeda. Masya Allah, alhamdulillahirobbil alamin. Kembali ke yang berkah, Tad. Apa saja Ya, sih yang biasa dilatihkan, Tad, berkaitan dan keberkahan? ya, yang pertama tentu berkaitan dengan tadi ya keberkahan. Maka yang pertama memang yang Herman pahami ketika orang ingin usaha atau hidupnya menggapai keberkahan, maka yang pertama adalah bicara tentang niat. Jadi niat yang harus benar-benar lurus lillahi ta'ala. Karena semua aktivitas, semua amal itu akan sangat tergantung pertama kepada niatnya. Ya. Dan niat yang harus selalu tertanam dalam hati kita adalah bicara tentang lillahi ta'ala. Tidak ada yang kita cari kecuali keriduan Allah. Tidak ada yang kita harapkan kecuali pahala dari Allah. Tidak ada yang kita tuju kecuali Allah. Nah, ini yang memang sering disampaikan berkaitan dengan niat ini. Karena seluruh amal, ya, innama a'malu binniat. Seluruh amal itu akan sangat tergantung kepada niatnya. Gitu. Benar, Tad. Niat memegang peranan penting. Sholat subuh 2 rakaat, tahiyatul masjid 2 rakaat, qobla subuh, syukurul wudu 2 rakaat, takbirnya sama, salamnya sama, yang membedakan niat. Ya. Niat, tapi banyak kan orang lupa tentang niat. Teringat gini, Tad. Kan dalam bahasa Indonesia itu menarik ya, ada Quran, ada Quran, ada obat, ada taubat. Ustaz mun lieur pusing. Bagus. Idealnya kan taubat heula baru makan obat. Ya. Ada masalah, ada masya Allah, ada rupiah, ada ruhiyah. Jadi sebagian orang lebih sibuk mencari Rupiah, rupiah, padahal yang berkah orientasinya adalah ruhiyah. ruhiyah. Di antaranya begitu. Jadi yang pertama niat tadi ya. Betul lah. Kan Allah dalam Quran juga banyak menyampaikan, ya, mengingatkan tentang masalah niat ini. Gitu. Dan ketika Allah menyampaikan dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah Allah memerintahkan kalian untuk beribadah kepada Allah itu dalam menjalankan agama itu kecuali hanya keikhlasan. Gitu. Dan kita sering mendengar ya, salah satu yang sering disampaikan oleh Agim juga, ya, mengutip hadis Rasulullah bahwa Allah tidak melihat bentuk kalian, tidak melihat harta kalian, tapi yang Allah lihat itu adalah hati kalian dan amal kalian. Jadi poinnya hati yang berkaitan dengan niat, baru kemudian amalnya. Jadi ketika kita usaha, ketika kita berumah tangga, ketika kita bisnis dan lain sebagainya, itu kan amal. Nah, amal itu dilihat oleh Allah, tapi sebelumnya dikatakan kulubikum. Jadi hati dulu, artinya niatnya dulu gitu.
Maka kita ketika niatnya udah lurus lillahi ta'ala, kemudian kita beramal, maka insya Allah ketemu dengan keberkahan. Gitu. Karena kalau niatnya udah lillah, tadi kata AA, pertolongan Allah yang akan membuka, ya, yang akan membuat jalan kita mudah, pertolongan Allah yang akan mempertemukan kita dengan harapan dan cita-cita, gitu. Itu yang Herman pahami, gitu. Kan suka ada yang dia berbisnis karena ingin bangun rumah, ingin punya harta yang banyak, ingin punya mobil mewah. Kan kadang-kala sekarang di media teh suka dipamer-pamerkan pisan tah. Termasuk yang biasanya teh 3 mobil, kendaraan, rumah dengan jalan-jalan ke luar negeri. Ya, kalau niatnya gitu gimana? Harus ada gimana supaya bisa tetap lurus kepada Allah? Ya, memang tidak dipungkiri, kan bicara niat itu bicara pekerjaan hati ya. Jadi ketika kita, ya bahasa lainnya kan orang berkata syiar ya, syiar memotivasi gitu ya. Itu kan bahasa lisan. Dan balik lagi, kalau Allah tuh sangat tahu melihat apa yang ada dalam hati kita. Jadi ketika kita sekarang tampilkan kegiatan kepemilikan harta kita gitu, kekayaan di media sosial, ya kita satu tidak bisa menilai ya apa yang ada dalam hati orang yang memamerkan itu. Tetapi yakin Allah Maha tahu dan hati orang tersebut yang lebih tahu. Makanya untuk kita ketika kita mau mempublish, ya yang pertama jujur aja tanya ke hati, apa niat kita mempublish itu gitu. Ya, dan hati kita akan sangat jujur berkata. Kalau di saat kita memperlihatkan itu pamer atau ria, hati kita akan sangat jujur. Gitu. Dan ya, model lebaran tadinya tidak sedikit yang mau lebaran teh ngecat rumah, ganti jok, ya, ganti sofa. Waduh, beres sekali. Keller digaranti, kemudian nanti buat nyuguhan barang-barang baru. Waduh, dan dia kecewa berat karena banyak ucapannya lewat WA. Ternyata tidak datang. Makanya beda ria dengan syukur. Kalau syukur berharap Allah yang dipuji, kalau ria mah berharap dirinya yang dipuji. Kemarin sedikit ngupas, saya diskusi dengan Teh Betty karena lihat kajian tentang ria dan bahaya sekali ternyata tadinya. Ya. Lebih bahaya daripada dajjal katanya ria mah. Kalau dajjal mah akhir zaman, kalau ria mah terus diganggu oleh iblis supaya tidak tembus kepada Allah amalnya. Ya. Apalagi berkaitan dan keberkahan. Ya, kemudian yang kedua, ketika bicara menggapai keberkahan itu adalah harus memiliki kemampuan, ya, atau bahasa lainnya ilmu, ya, karena ketika kita ingin sampai kepada keberkahan, ya, tapi tidak tahu ilmunya atau menyerahkan kepada orang yang tidak paham atau bukan ahlinya, maka dalam hadis dikatakan apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Berarti di sini poin kedua adalah agar bisa mencapai keberkahan itu, maka harus memiliki kemampuan atau bahasa lain ilmu. Nah, inilah yang kenapa salah satunya DTI hadir. Jadi DTI hadir itu salah satunya untuk memfasilitasi agar orang-orang yang ingin contoh membuat usaha dan lain sebagainya itu bisa terarah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tuntutan, sesuai dengan keilmuannya begitu. Ya kayak orang mau pensiun, kan saya sering dengar dari Adeda, orang mau pensiun itu tidak mudah. Dia dapat uang besar gitu ya. Kemudian mulai berpikir, saya mau bikin usaha gitu. Mau bikin usaha. Nah, sekarang jangankan orang yang baru mau bikin gitu, apalagi di usia yang sudah melewati masa muda ya. Saya tidak ngomong tua.
tapi sudah melewati masa muda. Alumni muda, Tad. Nah, Alumni alumni muda, muda, alumnus muda. alumnus muda gitu. Kan itu tidak mudah, bayangkan gitu. Modalnya ada karena dapat uang pensiun. Tapi ketika ilmunya belum ada, maka ini kan sangat berat sekali. Maka di DTI kenapa ada pelatihan persiapan purna bakti atau pensiun. Nah, ini salah satu cara memberikan keilmuan, memberikan wawasan gitu ya, agar kita ketika mau bikin usaha, mau bikin apapun yang berkaitan dengan kehidupan ini bisa lebih terarah karena memiliki kemampuan atau memiliki ilmunya. Begitu Adeda. Kemarin juga Tad ada seorang peserta. Cina istri saya teh pandai berjualan, cina di masa pandemi, atuh bagus. Ya, kulkas dijual, TV dijual, sepeda dijual. Aduh. Jadi dengan ilmu ya teman-teman Bapak Ibu yang baik, makanya suatu saat kalau berminat untuk training berwirausaha, kalau saran saya mah memang berwirausaha teh bukan di masa tua ya. Bagusnya dari sejak dini. Ya tergantung juga namanya, sejak dini, sejak tuti, sejak santi, ya bisa macam-macam ya. Berwirausaha. Alhamdulillah. Apalagi Tad, udah niat, kemudian ilmu yang membuat berkah. Kemudian yang ketiga, harus selalu berada dalam ketaatan atau ketakwaan. Contohnya Tad, Ya, jadi ketika kita melakukan mau berusaha berwirausaha, dalam keluarga, memang tidak boleh jauh dari jalan ketaatan kepada Allah. Gitu. Allah mengatakan dalam Quran, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dihadapi. Gitu ya. Dan akan memberikan rizki dari banyak jalan yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Nah, ini kan janji Allah mustahil Allah ingkari. Jadi kalau kita sekarang berwirausaha, kita berkeluarga, pokoknya semua yang berkaitan dengan kita ingin mendapatkan keberkahan itu, maka kuncinya adalah beradalah dalam ketaatan kepada Allah. Karena kata Adeda tadi, tidak ada satupun orang yang hidup di dunia yang tidak diberikan permasalahan atau ujian, pasti ketemu gitu. Tapi setiap ujian itu kan ada jalan keluarnya. Ya, setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan di dalamnya. Hanya ada yang bisa langsung terlihat, ada yang tidak. Nah, ketika kita berada dalam ketaatan kepada Allah, maka mudah sekali bagi Allah gitu ya mempertemukan, memperlihatkan, membuka jalan-jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Gitu. Sangat mudah bagi Allah. Nah, makanya poin ketika kita ingin mendapatkan keberkahan itu adalah selalu berada dalam jalan ketakwaan atau ketaatan kepada Allah, begitu. iya Bapak Ibu yang baik, rekan-rekan, sahabat-sahabat, saya teringat dengan Agim cerita waktu dulu Tad, kan di Darut Tauhid mah waktu sholatnya tutup semua. Ya. Yang tidak ditutup teh hanya masjid. SMM, BMT pada tutup ya. Cottage FO-nya keluar, yang jaga teh security, yang tetap standby. Selebihnya semua ke masjid. Kemudian ada yang nanya, itu kan ada jamaah mau belanja, kenapa tutup? Ya kan bawa rezeki. Agim menyampaikan, yang memberikan, yang menyuruh sholat siapa? Allah. Yang membagikan rezeki Allah. Masa Allah kikir bagi yang taat? Banyakan orang seperti gitu Tad. Bahkan saya punya dulu ikutan klub ya, bukan, jadi para pengusaha tekstil,
bukan ikutan bergabung dengan satu klub ya. Karena saya mah walaupun bukan Islam sekarang ketahuan, saya pelajari sekali di daerah pabrik-pabrikan tempat saya. Kalau pabrik yang mestinya di sudut di belakang jadi masalah terus, ribut terus ya. Capek ngurus nate. Tetapi kalau masjidnya bagus, kecenderungan lebih adem. Ini teh yang menyampaikan teh yang belum beragama Islam teh. Jadi sekarang kalau saya buat pabrik mah, buat aja masjid yang bagus. Karena terbukti bagi saya sendiri pengelolanya walaupun saya tidak sholat, tapi membuat tenang hati. Masya Allah. Masa sampai begitu hasil penelitiannya. Masya Ya. Allah. Ya, dan itu bisa kita tiru dari apa yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah ketika hijrah nyampe di Kuba, yang pertama kali dibangun masjid. Ya. Kemudian ketika sampai ke Madinah, yang pertama kali dibangun masjid. Makanya Herman juga pernah ke Palembang, ada donatur yang ketika dia sebagai kontraktor membangun perumahan, yang pertama kali dia bangun masjid ternyata makanya dibaguskan gitu. Dan ternyata begitu Herman tanya, itu coupling itu dia cepat terjual. Ketika yang pertama kali dia bangun masjid di tempat yang sangat strategis gitu, di tengah-tengah komplek, dibaguskan sekali masjidnya. Masya Allah, ternyata itu yang namanya dia jual coupling itu cepat orang pada membelinya. Masya Allah, berkahnya. Tapi Bapak Ibu yang baik, jangan sampai karena ingin keberkahan di rumah juga, sebelum bangun rumah buat kamar, buat musola dulu ya. Tungtung nanti tidur di musola semuanya. Karena lahan terbatas buat musola heula. Diorientasikan saja bisnisnya untuk taat kepada Allah. Bangun rumah, beli kendaraan teh dalam rangka taat kepada Allah. Satu lagi Tad, ini teh ada berapa banyak ya yang apa saja, apalagi yang membuat berkah teh? Ya, satu tadi niat niat, kemudian ilmu, takwa, dan takwa. Kemudian yang keempat, selalu menjalin hubungan baik atau silaturahim ketika pingin berkah itu. Ya, karena Nabi menyampaikan dalam hadisnya, barang siapa yang ingin murah rizki, dipanjangkan umur, maka falyasir rahimah, maka sambungkanlah silaturahim. Gitu, Jadi bukan tambah musuh bisnisnya Tad. Betul. Justru bisnis itu harusnya nambah saudara. Itu. Kan kita teh banyak saudara di Indonesia mah Tad, ya. Ada ketemu, baru ketemu juga. Saudara dari mana? Berarti kan kita saudara. Satu saat ada yang nanya itu ya, ada orang baru nanya, maaf Dek, jam berapa sekarang? Jawab si pemuda, maaf Pak, saya orang baru di sini. Biasanya kan yang nanya teh alamat, maaf saya orang baru di sini. Cuma nanya jam, Dek, jam berapa sekarang? Maaf saya orang baru di sini. Masya Allah. Ya, nah, jadi berkaitan dengan silaturahmi ini, ya kan banyak orang yang terkadang ketika dia bertemu dengan seseorang itu biasanya nambah inspirasinya nambah gitu ya. Kemudian peluangnya juga bertambah. Karena kan semakin banyak kita ketemu dengan orang, banyak berinteraksi dengan orang, gitu. Secara otomatis wawasan kita pun akan banyak terbuka, gitu. Yang tadinya mungkin kita tidak terpikirkan, dengan silaturahim bisa jadi ada solusi, gitu, ada jalan keluar. Makanya berapa banyak orang yang tadinya ya dia tidak bisa berbisnis, kemudian dia silaturahim dengan orang-orang ahli bisnis, akhirnya jadi terbuka, ternyata dia punya kapasitas, dia punya kemampuan dalam berbisnis gitu.
Nah, ini kan diantara manfaat ketika kita bersilaturahim, dan ini bisa bertemu dengan yang disebut dengan keberkahan. Dan Begitu. bukan orientasi transaksi tadi ya, tapi orientasinya silaturahmi. Betul, karena Kalaupun dianya nggak beli, udah nawar segala macam nggak jadi masalah, ya, karena sudah dapat pahala silaturahmi. ya, ya dengan silaturahim itu banyak sekali gitu manfaat yang bakal kita dapatkan. Ya banyak manfaat yang kita dapatkan. Betul kata Adeda, kita bicara silaturahmi itu kan bukan hanya sekedar kalau orang jualan hanya transaksi jual beli gitu. Tapi ada hal lain yang terkadang tidak terfikirkan oleh kita sebelumnya gitu. Ya termasuk Lebaran, kenapa orang bahagia sekali karena silaturahmi, hari silaturahmi sedunia. Ya, Jadi benar-benar Bapak Ibu yang baik harus disiapkan. Bagaimana untuk silaturahmi, harus siapkan lapang dada dengan kekurangan orang, cenata. ya. Terakhir satu lagi, nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Yang terakhir yang kelima adalah kejujuran. Nah, jadi kalau orang ingin berkah, maka harus selalu berusaha menjadi hamba Allah yang benar-benar menjaga kejujuran. Gitu. Karena salah satu yang akan dicabut keberkahannya dalam hidup ketika kita sudah tidak jujur. Dan kalau orang sudah tidak jujur mah sulit untuk berbuat baik. Kalau orang sudah dicabut kejujurannya, sulit ketemu dengan orang baik gitu. Karena orang nyaris kalau tahu kita tidak jujur, orang sudah tidak mau lagi silaturahim dengan kita, sudah tidak mau lagi berinteraksi dengan kita gitu. Maka syarat kalau orang ingin sampai kepada keberkahan, maka kejujuran itu menjadi salah satu modal yang sangat penting dimiliki oleh kita. Begitu, Adeda. Ya, ada cerita, ada seorang pemuda pacarnya banyak, tiap pacar namanya ganti-ganti terus si pemuda terus ketemu lagi dengan pacar yang awal. Aduh, namanya siapa sih? Jujur bagian penting, karena ibadah juga jujur. Betul. Jujur niat, sholat jujur. Harus berani jujur. Ya, wudhu enggak? Wudhu, cina. Kamu mah bohong ya. Saya dulu teman SD mau berangkat Jumatan, wudhu, buang air kecil ke masjid. Salah prosedurnya. Mestinya kan buang air kecil dulu, wudhu terus ke masjid, atau wudhu ke masjid, buang air kecil, beres dari masjid. Ini mah wudhu, buang air kecil terus ke masjid. Jadi jujur menjadi bagian penting, Bapak Ibu yang baik. Ada waktu 12 menit, silahkan. Kang, siapa yang menyampaikan teh? Silakan Bapak Ibu yang baik, kalau ada yang mau bertanya berkaitan keberkahan ya, mengingatkan kembali berkaitan dengan hidup berkah. Baik, Adeda di medsos sudah Kang ada Apip ya, yang silakan bertanya. Kang Apip. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Izin tanya, kalau bersedekah yang pamer-pamer di sosmed itu bagaimana ya? Kan ada yang bilang ketika tangan kanan mau beri, tangan kiri nggak boleh tahu. Ya, baik. Bagaimana, Deda? Langsung jawab. Iya, tumanya besok dijawab Natad. Ya, jadi rekan-rekan sekalian ya, memang dalam urusan ibadah ini kita harus benar-benar hati-hati gitu ya. Jangan sampai seperti gini ada ngisi air gitu ya. Kita kan ngumpulin kebaikan gitu, ngisi air. Tapi kita tidak menyadari toren kita itu atau ember atau wadah penampung air itu ada bocor gitu. Maka air itu tidak akan pernah penuh. Sedekah itu amal soleh. Sedekah itu kebaikan. Tapi hati-hati, ria itu adalah perusak daripada amal soleh. Penggugur daripada pahala. Nah, jadi ketika kita sekarang sudah bagus beramal soleh, memberi bantuan gitu, sedekah, membantu fakir miskin, ya,
mengeluarkan zakat dan lain sebagainya lah. Nah, maka hati-hati jangan sampai ketika kita publish di media atau di medsos gitu ya. Nah, niat yang ada dalam hati kita adalah agar orang banyak yang tahu kedermawanan kita. Nah, maka secara otomatis itu seperti kita mengumpulkan kebaikan dan kebaikan itu dibakar oleh kita dengan ria. Sehingga nanti khawatirnya sebagaimana yang pernah disampaikan Rasulullah. Ketika di akhirat ada orang yang dihisab ya di hadapan Allah, ada tuh salah satunya adalah orang yang dermawan. Orang yang telah membantu fakir miskin, orang yang membantu orang yang dalam kesusahan. Tapi ketika ditanya oleh Allah, karena siapa engkau melakukan itu semua? Maka lisannya berkata karenamu, tapi Allah tahu bahwa hatinya tidak pernah melakukan itu semua karena Allah. Maka Allah katakan, kazabta, engkau bohong. Engkau melakukan itu karena engkau ingin disebut dermawan, ingin disebut orang yang peduli. Maka ujung-ujungnya Allah sampaikan kepada malaikat, seret dan lemparkan orang ini ke dalam neraka. Nah, ini yang memang harus benar-benar kita hati-hati ketika kita mempublish, bahkan menyampaikan gitu ya, tentang amalan-amalan pribadi kita, amalan-amalan sendiri kita. Jangan sampai, sekali lagi, apa yang kita lakukan itu dirusak oleh diri kita sendiri. Ya, amal-amal soleh yang sudah kita lakukan itu habis tergerus dengan perilaku kita sendiri begitu. Begitu Adeda, wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Dijaga sekali, bagusnya sih ada punya gudang rahasia amal. Karena iblis mengganggu amal kita sampai akhir hayat. Iya, betul lah. Jadi Bapak Ibu yang baik, ini izin Allah kita dapat ilmu tentang ini, mengingatkan kembali. Di kolom chat itu tadi. Bebas lah, gimana? Bismillah dari Ade Suryani Roza. Enak Pak, yuk disebut Ade mah ya, masih muda we sepanjang hayat. Ini buat Ade, bijil tengah sudah sepuh ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, untuk persiapan Purna Bakti boleh perorangan dan berapa hari kegiatannya? Mohon kontaknya Tad. Ya, baik. Jadi insya Allah ada program yang Purna Bakti untuk reguler. Jadi untuk yang perorangan itu kita selalu mengadakan dalam setahun itu minimal 1 kali untuk program yang reguler. Boleh menghubungi kepada telepon saya ataupun nanti boleh menghubungi ke kontaknya teman-teman di DTI. Ada website atau apa Tad yang lebih mudah lewat media? IG atau apa? Kalau di IG ada IG DT Insania. DT Insani, Bapak Ibu yang baik, mudah-mudahan jadi jalan pertolongan Allah. Silakan Kang Apip, ada lagi yang masuk? Baik, Adeda. Izin bertanya Ustadz. Kalau kita dalam 1 bulan menyiapkan anggaran untuk sedekah 10% dari penghasilan kita, salahkah atau terlalu perhitungan? Sedangkan dalam Al-Quran disampaikan kalau bersedekah dalam keadaan sempit dan keadaan lapang dan sempit. Baik, ya baik dalam agama kita, dalam ajaran agama Islam, ketika bicara ibadah maliyah itu kan terbagi ya, ada yang disebut dengan zakat. Ya, kalau zakat kan sudah jelas karena hukumnya wajib, kemudian memiliki syarat dan rukun yang sudah ditetapkan. Contoh, ketika bicara zakat ini, kita persentasenya adalah 2,5%. Nah, sehingga ketika ditetapkan 2,5% itu tidak berarti kita hitung-hitungan, tapi mengikuti syarat dan ketentuan yang sudah diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang disebut dengan infak atau sodako. Nah, ketika bicara infak dan sodako, tidak ditentukan prosentasenya berapapun yang mau kita sedekahkan,
dipersilahkan gitu ya. Bahkan ketika membaca sedekahnya Umar bin Khattab ketika ditanya oleh Rasulullah ketika mau berperang, maka Umar bin Khattab mengatakan, aku sedekahkan 100% atau seluruh hartanya. Aku tinggalkan untuk keluarga, Allah dan Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab 50% gitu ya. Artinya di situ tidak ada prosentasenya. Dan ketika kita bersedekah, memang sedekah ini tadi yang dikatakan sesuai dengan kemampuan, kemudian keikhlasan dan keyakinan dan keyakinan kita gitu. Betul, gitu. Ya, alhamdulillah di sini juga ada yang nanya tentang bertanya, misal kita bersedekah atau beramal diam-diam tanpa sepengetahuan suami. Jadi gini Bapak Ibu yang baik, sepengetahuan saya, uang istri adalah uang suami adalah uang istri. Tapi uang istri adalah uang istri. Makanya harus dikomunikasikan dari teh hefty ya. Kemudian ini ada yang menarik sekali nih di kupasan. Apakah bila ada pertanyaan tentang hubungan pasturi melalui pendataan penggunaan alat kontrasepsi ini kumatan gimana? Haruskah dijawab jujur oleh pendata dasawisma kayak kita ke bisnis jadi pindahkan kontrasepsi nih Tad? Gimana itu pertanyaannya gimana? Ya ini berkaitan dengan kejujuran kayaknya nih. Oh. Apakah bila ada pertanyaan tentang hubungan pasturi melalui pendataan penggunaan alat kontrasepsi, haruskah dijawab dengan jujur? Ya. Yang emang pahami itu, jujur itu kan bukan bicara apa adanya, tapi jujur itu bicara yang benar, gitu ya. Maka kan ada bohong yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya lah bohong untuk menutupi kekurangan pasangan, bohong untuk membahagiakan pasangan, bohong untuk mendamaikan orang gitu. Jadi kalau diartikan jujur itu bicara apa adanya, wah kita banyak bertengkarnya dan banyak orang yang sakit hati oleh kita. Gitu ya. Tiba-tiba istri nanya setelah dandan, "Pak, gimana? Mama udah cantik belum?" Kemudian suaminya berkata dengan sejujur-jujurnya, "Mama tambah jelek." Tambah jelek, mama tidak memang udah kulitnya hitam gitu. Itu kan tambah sakit hati. Gitu. Makanya memang yang disebut dengan kejujuran itu tidak semua harus atau tidak semuanya harus disampaikan. Begitu. Apalagi yang sifatnya privasi ya, yang sifatnya privasi. Yeah. Dan tadi Herman lihat ada satu pertanyaan menarik ketika kita berwakaf di chat itu, ketika kita berwakaf ke masjid, kemudian pas secara diam-diam, kemudian pas dilihat di laporan tidak ada. Nah itu seperti apa gitu ya. Nah memang itu yang jalan pertolongan Allah itu mah untuk menjaga amal. Iya, gitu. Jadi ketika kita berwakaf ke masjid secara diam-diam, ternyata pas diumumkan nama kita tidak ada di laporan. Kan ada sumbangan dari Bapak Fulan yang tidak mau disebut namanya misalnya. Tapi disebut namanya itu kan, yang tidak disebut namanya senang. Ya, pertama tentu ya kita tabayun ya kalau memang ada pertanyaan dalam hati kita ketika kita berwakaf ke sebuah masjid, kemudian tidak tercatat tadi ya. Itu tak khawatirnya si penerima wakaf kita lupa gitu, tidak memasukkan ke laporan atau apa. Tinggal ditabayunkan saja, tentu dengan cara yang baik ya, pilih tempat terbaik. Jadi jangan sampai jaga yang pertama itu jangan suuzon terlebih dahulu gitu ya. Yang kedua jangan sampai kecewa. Kecewa itu saya tidak akan wakaf lagi ke sana, ternyata saya tidak ada. Padahal bisa jadi sudah dimasukkan cuma lupa tercatat. Ya, yang paling penting dalam Islam adalah bertabayun. Iya, alhamdulillah udah jam 6 Tad. Bapak Ibu rekan-rekan yang berminat
menghubungi teman-teman di DTI, Duta Transformasi Insani, bisa menghubungi IG DT Insani. Dan saya tutup, jangan-jangan berbuat baik teh harus proporsional. Suatu saat ada nenek-nenek, ibu-ibu mau ke pengajian sama kaseri biasa heula tuh. Mau ke pengajian, angkotnya dulu teh di belakang 7714. Di depan 115. Nah, yang mau berangkatnya 16 orang. Semua pada saat datang angkotnya pada berebut naik ke atas angkot, naik ke dalamnya. Yang muda-muda, tinggal satu nenek ketinggalan. Karena isi mobil 15, jumlah ibu-ibu 16. Dan nenek juga ingin ke pengajian, nggak mau pada ini supirnya teh Bu tuh geser Bu. Heureun Pak, udah penuh. Tuh gimana sampai setengah jam nggak mau ada yang mengalah. Akhirnya yang mengalah supir. Udah Nek, duduk di tempat saya naik angkot yang lain aja. Si nenek seneng. Jadi solusi. Supirnya begitu apa? Legowo karena lihat nenek tinggal satu di luar. Udah, naik ini tempat saya aja duduk sini, saya naik angkot yang lain. Itu maju. Nah gitu Bapak Ibu yang baik, mudah-mudahan ada keberkahan hari ini. Pokoknya orientasinya berkah. Wah, harta berkah, badan berkah, rumah berkah, usaha berkah, perjalanan berkah. Alhamdulillah. Terima kasih Tad, barakallahu fiik. Teman-teman, Bapak Ibu yang baik, itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugoro, Pak Ihsan. Mana silakan penampakan diri, Kang Chandra. Alhamdulillah, insya Allah. Pak Romi, apa kabar Pak Romi? Bercocok tanam kumis sekarang Pak Romi. Tambah pertanian. Alhamdulillah. Pak Tanda di mana Pak Tanda? Sahabat-sahabat, sekarang sudah ada di pesantren dari Darul Tauhid. Angkotnya nggak jalan-jalan lah. Nampak saya ada prop pembangunan. Pertemuan di atas untuk ruang ibadahnya, nanti jadi dari asrama santri bisa langsung menuju ke masjid. Mohon doanya sahabat-sahabat semua untuk proses pembangunan masjid ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan dilancarkan. Dan sekarang progres sedang pemasangan bata-bata untuk di sampingnya, dan begitu juga sedang proses instalasi udara untuk AC dan kipas angin. Mungkin Bapak Ibu yang ingin berdonasi untuk support pemasangan instalasi AC ini bisa menghubungi panitia pembangunan masjid atau di DT Peduli. Insya Allah hari ini tanggal 10 Januari 2022 akan dilakukan pengecoran saluran air, terjunan dibuat berundak-undak agar energi airnya terurai, tidak kuat sehingga tidak terjadi longsor. Mudah-mudahan dilancarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa sobat sekalian terus berlangganan di Darut Tauhid Official.